Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardi Yulianto dari kelas MJ103 dengan NIM 2402 0101 0002 dengan dosen pengampu Pak Joko Suharyanto SEMM CPOD. Di sini saya mau mempresentasikan mata kuliah ekonomi mikro dengan judul analis kondisi mikroekonomi Indonesia terkini fokusnya pada harga bahan pokok. Ini saja. Pengertian ekonomi mikro, ilmu yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam menentukan alokasi sumber daya yang terbatas. Relevansi harga bahan pokok sendiri, harga bahan pokok sangat menentukan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Tujuan presentasi ini agar memahami isu harga bahan pokok, menganalisis dengan konsep ekonomi mikro, dan memberikan solusi kebijakan. Lalu isu trennya di tren harga beras. Fluktuasi harga bahan pokok di Indonesia dengan fokus pada harga beras yang mengalami penurunan menjadi 13.583 per kilogramnya per 14 Februari 2025. Meskipun harga beras turun, komoditas lain seperti daging sapi dan cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat dan instansi pangan. Faktor-faktor seperti musim panen, distribusi, dan kebijakan pemerintah turut mempengaruhi pergerakan harga bahan pokok di pasar. Data dan analis ini diambil dari sumber berita terpercaya seperti kompas.com yang melaporkan perkembangan harga pangan secara berkala. Lalu ada faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi harga. Ini ada cuaca dan produksi, dua biaya distribusi, dan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Dari cuaca dan produksi, pasti gagal panen karena cuaca ekstrim yang menyebabkan pasokan menurun. Di biaya distribusi, kenaikan harga BBM meningkat, jadi biaya transportasi akan naik. Tiga, kebijakan pemerintah. Impor beras dan subsidi melalui program bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Lalu kebijakan pemerintah terkait harga, kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga bahan pokok melalui impor dan subsidi. Pemerintah berencana mengimpor 200.000 ton gula mentah menjelang Ramadan dan menyalurkan beras bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini bertujuan mengendalikan inflasi pangan dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Lalu ada analis ekonomi mikro dari segi permintaan dan penawaran. Ada permintaan meningkat, penawaran menurun, ada intervensi pemerintah. Di sisi permintaan meningkat, si konsumsi naik menjelang Ramadan. Lalu ada produksi beras berkurang karena faktor cuaca, pasti penawarannya menurun. Lalu di intervensi pemerintah, pemerintah melakukan impor untuk menstabilkan harga. Lalu dampak terhadap konsumen, daya beli yang turun, alternatif lebih murah, sama beban ekonomi. Harga tinggi membuat masyarakat mengurangi konsumsi, jadi memungkinkan daya beli masyarakat akan turun. Lalu konsumen beralih ke beras yang kualitasnya lebih rendah, membuat alternatifnya lebih murah. Di beban ekonomi, masyarakat berpenghasilan rendah lebih terdampak karena beban ekonomi itu sendiri. Lalu dampaknya terhadap produsen, keuntungan produsen pasti naik. Harga tinggi menguntungkan petani. Tantangan biaya produksi, pupuk dan distribusinya mahal. Kompetisi dengan impor, petani sulit bersaing dengan beras dan dengan impor yang murah. Lalu dampaknya terhadap pemerintah apa sih? Dampak terhadap pemerintah, pasti beban anggarannya meningkat. Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk mensubsidi dan menstabilisasi harga. Dua, tantangan kebijakan, menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen. Lalu ada risiko inflasi. Harga bahan pokok yang tinggi bisa mendorong inflasi. Efektivitas kebijakan harga eceran tertinggi,
yang seringkali tidak berjalan optimal, harga di pasar tetap lebih tinggi akibat rantai distribusi yang panjang, ketidakseimbangan pasokan, dan spekulasi pedagang sehingga konsumen tetap terdampak. Jadi kasusnya ada di subsidi LPG 3 kilo. Subsidi LPG 3 kilo yang diberikan pemerintah untuk menekan biaya produksi dan distribusi bahan pokok. Subsidi ini membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Tanpa subsidi, biaya produksi bisa meningkat, menyebabkan lonjakan harga bahan pokok yang berdampak pada inflasi dan kesejahteraan ekonomi. Lalu rekomendasinya di kebijakan subsidi langsung kepada konsumen untuk menjaga daya beli. Kedua, ada investasi dalam infrastruktur pertanian guna meningkatkan produksi. Ketiga, optimalisasi cadangan pangan nasional untuk mengatasi fluktuasi harga. Empat, reformasi distribusi dan logistik agar harga tetap stabil di seluruh wilayah. Peran teknologi dalam stabilisasi harga bahan pokok juga sangat penting. Di sini ada digitalisasi distribusi. Platform seperti e-commerce dan aplikasi logistik dapat mempercepat distribusi bahan pokok, mengurangi biaya, dan menekan harga. Lalu ada pemantauan harga real time. Teknologi memungkinkan pemerintah dan konsumen memantau harga secara transparan untuk menghindari spekulasi. Spekulasi. Tiga, inovasi pertanian. Penggunaan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Lalu bisa disimpulkan, stabilitas harga bahan pokok sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Lalu ada fluktuasi harga yang disebabkan oleh faktor produksi, distribusi, dan kebijakan memerlukan intervensi pemerintah yang tepat. Kombinasi subsidi, regulasi harga, dan serta pemanfaatan teknologi dalam distribusi dan pertanian dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan pasar, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Cukup dari saya menerangkan ekonomi mikro di Indonesia. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.